Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi hadana lil Islam wa ayyadana bimawathiqil iman wa ja'alana ummata khairil anam Muhammadin alaihi salatu wassalam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdah la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil ma'ad. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal muslimun usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya. Kita bersyukur dengan mengucapkan alhamdulillah dan meyakini dalam hati bahwa segala nikmat dan karunia adalah berasal dari Allah. Dan juga kita bersyukur dengan meningkatkan ketakwaan kita, berupaya sekuat tenaga menjalankan segala perintahnya dan menjauhi larangannya. Pada kesempatan kali ini, khatib akan menyampaikan satu tema yang berjudul Dua Perlindungan Allah bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Untuk memahami tema tadi, perlu kiranya kita melihat kondisi zaman ini, di mana ammal balwa telah merajalela banyak penyimpangan dan kerusakan, baik kerusakan alam maupun kerusakan akidah, kerusakan syariah, kerusakan moral dan akhlak. Coba kita lihat, kesyirikan masih ada yang melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar syariat Islam, seperti halnya perjudian, perzinaan, penipuan dan lain sebagainya. Bahkan pembunuhan pun tidak sedikit kita lihat di berita-berita sehari-hari. Bahkan ada pula LGBT, suatu penyimpangan yang dilakukan oleh umat manusia. Kalau kita lihat, dosa-dosa tersebut adalah dosa-dosa yang dilakukan oleh umat-umat terdahulu. Umat Nabi Nuh, umat Nabi Lut, kaum Ad, kaum Samud. Mereka adalah umat-umat yang melakukan dosa-dosa besar, kesalahan-kesalahan, yang mana apabila kita teliti dan kita lihat, pada zaman ini ada semua kesalahan-kesalahan itu, ada semua dosa-dosa itu. Namun perbedaannya adalah kalau di zaman tersebut umatnya dibinasakan oleh Allah. Umat Nabi Muhammad SAW tidak dibinasakan secara keseluruhan. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Hal ini sesuai yang difirmankan oleh Allah dalam Al-Qur'an. Dalam surat Al-Haqqah ayat 5-7 Allah berfirman, "Fa amma thamudu fa uhliku bit-taghiyah wa amma 'adun fa uhliku birihin sarsarin 'atiyah. Sakharaha 'alaihim sab'a layalin wa thamaniyata ayyamin husuma fataral qauma fiha sur'a ka'annahum a'jazu nakhlin khawiyah." Yang artinya, maka adapun kaum Samud itu dibinasakan oleh Allah dengan suara yang sangat kuat, memekakkan telinga, suara yang sangat keras, sehingga menyebabkan semua kaum Samud tewas. Adapun kaum Ad, mereka dibinasakan oleh Allah dengan ditimpa sorsorin atiyah, angin topan yang sangat dingin. Tidak 1 hari, tapi 7 hari, 8 malam. 8 malam 7 hari ditimpakan kepada mereka husuma, terus menerus tanpa henti. Fatarul qauma fiha sar'a, maka engkau melihat
kaum Ad ini mati bergelimpangan. Ka'annahum a'jazu nakhlin khawiyah. Mereka tergeletak bergelimpangan bagaikan pohon-pohon kurma yang kosong dan lapuk. Adapun kaum Nabi Nuh yang tidak taat kepada Rasulnya, yang membangkang, yang durhaka, mereka ditimpa oleh Allah suatu azab yang membinasakan secara keseluruhan, yaitu banjir bandang. Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah dalam surat Al-Ankabut ayat 14, "Walaqad arsalna Nuhan ila qaumihi falabitha fihim alfasanatin illa khamsina 'ama fa akhadhahumut tufan wa hum zalimun." Yang artinya, sungguh kami telah mengutus Nabi Nuh untuk berdakwah kepada kaumnya. Dia atau Nabi Nuh ini berada hidup bersama kaumnya 1000 tahun kurang 50, artinya 950 tahun membersamai kaumnya. Namun kaumnya tidak kunjung beriman, tidak kunjung taat, tidak kunjung berubah. Maka oleh Allah mereka dibinasakan. Fa akhadhahumut tufan, mereka ditimpa at-tufan, yaitu banjir bandang. Wa hum zalimun, sedang mereka dalam keadaan zalim. Kemudian sebagai contoh satu lagi, kaum Nabi Lut, yaitu kaum yang memiliki penyimpangan seksual. Laki suka laki, perempuan suka perempuan. Pada zaman ini ada disebut LGBT. Yang mengenaskan dan menyedihkan, justru ada sebagian orang yang mengatakan bahwa LGBT adalah HAM, hak asasi manusia. Kalaulah itu HAM, kalaulah itu diperbolehkan oleh Tuhan kita, kenapa kaum Nabi Lut dibinasakan? Lalu kenapa kaum ini tidak dibinasakan? Ini yang akan kita cari tahu. Allah berfirman di dalam surat Hud ayat 82. Falamma jaa amruna ja'alna 'aliyaha safilaha wa amtarna 'alaiha hijaratan min sijilin mandud. Yang artinya, maka apabila telah tiba keputusan kami, kami jungkir balikkan negeri kaum Lut itu, dan kami hujani mereka dengan batu yang terbuat dari tanah yang dipanaskan. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Dari beberapa ayat tadi kita dapat memahami bahwa umat-umat terdahulu dibinasakan karena kesalahan-kesalahan mereka. Lalu mengapa umat saat ini, kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, padahal kerusakan-kerusakan itu, dosa-dosa itu, kesalahan-kesalahan itu ada semua, kenapa tidak dibinasakan? Ini seperti yang saya sampaikan di tema khutbah tadi, karena Allah masih melindungi kita. Kita memiliki dua perlindungan. Umat ini memiliki dua perlindungan yang tidak dimiliki oleh umat-umat terdahulu. Hal ini difirmankan oleh Allah dalam surah Al-Anfal ayat 33 yang berbunyi, "Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim, wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun." Yang artinya, dan tidaklah Allah menghukum atau mengadab mereka. Mereka yang dimaksud di ayat ini adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa anta fihim, sedang engkau Muhammad ada di antara mereka. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun, dan tidak pula Allah mengadab mereka sedang di antara mereka ada orang-orang yang memohon ampun. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Dari ayat yang sangat pendek ini kita memahami dua perkara penting. Yang pertama adalah keagungan dan keluhuran kedudukan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibandingkan nabi-nabi sebelumnya. Dan yang kedua adalah keutamaan memohon ampun dan bertaubat dan beristighfar pada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita fahami lebih mendalam. Ayat 33 Al-Anfal ini berkaitan dengan ayat 32-nya. Yang mana di ayat 32 yang artinya orang-orang kafir Quraisy itu menantang dengan mengatakan, "Ya Allah, jika memang Al-Quran itu benar-benar darimu, bukan karangan Muhammad, hujani kami dari batu. Hujani kami dengan batu. Binasakan kami, adab kami, seperti yang engkau ancamkan atau yang engkau firmankan di dalam Al-Quran tentang umat-umat terdahulu." Ini betapa bodoh orang kafir Quraisy. Dia menantang, jika Al-Quran itu benar darimu, hujani kami dengan batu.
azab kami, binasakan kami. Kenapa? Karena mereka tidak beriman dengan Al-Quran. Ini merupakan kebodohan. Kalau orang tidak bodoh, dia akan terbalik. Dia akan berkata, kalau Al-Quran benar darimu, bukalah hatiku untuk beriman kepadanya. Tapi dia tidak. Orang-orang kafir Quraisy menantang, tapi Allah menjawab dengan jawaban di ayat 33 dengan jawaban yang luar biasa, yang menunjukkan keagungan dan keluhuran dan ketinggian derajat dan kedudukan Nabi kita Muhammad SAW dibandingkan umat-umat terdahulu, Nabi umat-umat terdahulu. Coba kita renungkan kembali. Dan tidaklah Allah menghukum mereka, mengazab mereka. Adab di ayat 33 Al-Anfal ini yang dimaksud adalah adab yang bersifat istisol. Apa itu istisol? Dicabut dari akar-akarnya, alias apa? Dibinasakan secara keseluruhan, seperti umat-umat terdahulu. Allah tidak akan mengadab dengan model seperti itu terhadap kaum wahai Muhammad, terhadap umatmu wahai Muhammad, karena engkau ada di antara mereka wahai Muhammad. Tidakkah terdetik dalam pikiran kita dan perasaan kita dan benak kita perbandingan antara nabi-nabi sebelum nabi kita? Nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW, apabila umatnya mau diazab, nabinya disuruh mengungsi. Wahai Nuh, buat kapal, buat bahtera, selamatkan dirimu, karena umatmu akan kami binasakan. Wahai Lut, selamatkan dirimu dan keluargamu, kecuali istrimu. Kenapa istrinya? Karena termasuk yang menganut kesalahan umat Nabi Lut. Selamatkan, lari, selamatkan dirimu. Sehingga Nabi Lut pergi menjauh dari kampung halamannya, karena kami akan membinasakan kaummu setelah subuh nanti. Alaisa subhu biqarib? Tidaklah subuh itu sebentar lagi wahai Lut. Malam hari itu Nabi Lut beserta keluarganya melarikan diri, menyelamatkan diri. Karena apa? Umatnya mau diazab. Kaum Ad, kaum Samud. Nabi Muhammad SAW bukan disuruh mengungsi, bukan disuruh pergi, tapi dikatakan oleh Allah, kamu di situ. Oleh karena ada kamu di tengah-tengah mereka wahai Muhammad, umatmu tidak kami azab. Abdullah bin Abbas, sepupu Nabi, mentafsirkan ayat ini dengan kata-kata yang sangat indah. Beliau berkata, "Fafin nasi amanani, an-nabi wa qad madha wal istighfar alladhi baqiya ila yaumil qiyamah." Yang artinya, maka bagi umat ini, umat Nabi Muhammad SAW ini, amanani. Aman artinya bukan aman dalam bahasa Indonesia, adalah himayah, perlindungan. Sering kalau kita bertemu orang mau bepergian, kita sebut kepadanya fi amanillah. Maksud fi amanillah apa? Fi himayatillah. Semoga Allah melindungimu. Tafsir Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas mengatakan, bagi umat Nabi Muhammad SAW ada dua perlindungan, amanani, himayatani. An-Nabi, yang pertama adalah sosok Nabi kita Muhammad SAW ketika beliau masih hidup, karena keberadaan beliau kafir Quraisy dengan segala macam kesalahannya, segala macam kedurhakaannya, segala macam penyimpangannya dan kedolimannya kepada Nabi kita, tidak diazab, tidak dibinasakan, karena ada Nabi kita bersama mereka. Lalu yang kedua, kata Abdullah bin Abbas, wathani al-istighfar. Tinggal satu perlindungan yang masih ada. An-Nabi qad madha. Nabi kita SAW sudah wafat pada usianya yang 63. Artinya perlindungan yang pertama sudah berlalu masanya. Tinggal satu. Kenapa umat ini masih juga tidak diadab secara keseluruhan? Seperti halnya umat-umat terdahulu dibinasakan, karena masih ada orang-orang yang wahum yastaghfirun, masih mau ke masjid, masih mau bersimpuh bersujud, masih mau menyembah Allah, masih mau mengakui dosa-dosanya, masih mau memohon ampun kepada Allah. Al-istighfar, kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, tinggal satu perlindungan kita, yaitu apa? Istighfar. Alladzi baqiya ila yaumil qiyamah, yang mana masih bisa dilakukan sampai nanti, bahkan sampai hari kiamat. Namun apabila di suatu daerah perbandingan antara orang-orang yang taat dan orang-orang yang rusak, orang yang fasik, orang ahli maksiat lebih banyak dibandingkan yang taat dan yang beristighfar, di situ akan diberlakukan sedikit azab, sedikit goncangan, sedikit ujian dari Allah sebagai peringatan.
Sebagaimana difirmankan oleh Allah dalam surat Ar-Rum ayat 41, "Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi 'amilu la'allahum yarji'un." Yang artinya telah tampak kerusakan di muka bumi ini, baik kerusakan alam, kerusakan moral, kerusakan politik, kerusakan sosial, kerusakan ekonomi. Bima kasabat aydin nas, karena ulah manusia itu sendiri. Liyudhiqahum ba'dalladzi 'amilu, agar mereka merasakan akibat dari perbuatan mereka. La'allahum yarji'un, supaya mereka taubat. Yarji'un, kembali, pulang. Pulang kemana? Kembali ke arah yang benar, ke jalan yang benar, bertaubat, beristighfar. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah, dari sedikit pembahasan ini dapat kita simpulkan bahwa kita harus bersyukur atas dibiarkannya kita saat ini hidup tenang, tentram, dapat beribadah, tidak dibinasakan. Maka mari kita agungkan Nabi kita, karena memang Nabi kita sangat agung. Terlihat dari perbedaan tadi, umat terdahulu dibinasakan, nabinya diungsikan. Umat Nabi Muhammad tidak dibinasakan karena ada Nabi di antara mereka. Dan yang ketiga yang harus kita renungkan adalah memperbanyak istighfar. Istighfar tidak cukup hanya ucapan lisan, dibuktikan dengan perbuatan, menyesali kesalahan-kesalahan, dosa-dosa, lalu berusaha memperbaiki diri dan kehidupan dan meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum ma fihi minal ayat wa dzikril hakim. Taqabbalallahu minni wa minkum tilawatah, innahu huwas samiul alim, fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiban mubarakan wasi'a wa amalan mutaqabbala wa shifaan min kulli da'in wa saqam. Allahumma ansur ikhwanana al-mustad'afina fi kulli makan. Allahumma ansur ikhwanana al-mustad'afina fi kulli makan khususan fi Palestin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus salah.